Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Ngobraks. Ngobrol bareng Pramuka asik. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu salah satu kakak paskibraka dari SMA Negeri 1 Batang dan juga merupakan Ikatan Purna Dewan Pasukan Pengalam SMP Negeri 3 Batang. Oke, langsung aja kita kenalan yuk. Halo Mbak Rida. Hai. Bisa perkenalan diri dulu Mbak? Oke, aku Karna Rizka Maulida, alumni DPP dari angkatan 2021 atau 2022. Dan salah satu murid SMA Negeri 1 Batang dan paskibraka tahun 2023-2024. Oh iya Mbak, gimana nih kabar Mbak Rida hari ini? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini ada kesibukan apa Mbak Rida di paskibraka? Kalau untuk kesibukan sendiri, karena di bulan ini masih seleksi paskibraka tahun 2024-2025. Itu aja. Ya. Oh iya Mbak, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, aku tuh masih pengen tanya, bedanya paskibra sama paskibraka itu apa sih Mbak? Oke, jadi pasti banyak yang bertanya-tanya bedanya paskibra sama paskibraka itu apa sih? Nah, untuk paskibraka sendiri, pasukan pengibar bendera itu biasanya ngibarin di sekolah masing-masing dan masih tingkatan antar sekolah aja. Dan untuk paskibraka sendiri, pasukan pengibar bendera pusaka itu biasanya ngibarin di kabupaten atau kota, provinsi ataupun di nasional. Itu aja. Ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Oh iya, Mbak Rida kan alumni SPK ya Mbak. Itu Mbak Rida pas dulu di SPK itu ikut organisasi apa sih Mbak? Ya, kebetulan aku dulu ikut DPP sama paduan suara di SPK gitu. Dan untuk DPP sendiri di angkatanku awal-awal corona gitu. Oh ya, nanti itu gimana Mbak di DP-nya? Dan di DP-nya? Iya. Oke. Di DP-nya tuh karena awal-awal masa corona, jadi kan semuanya serba online ya dulu. Bener-bener dari awal seleksi pun kita diundur dari awal aku masuk karena udah pandemi kan. Itu diundur sekitar 3 bulan atau berapa bulan gitu aku lupa. Terus itu baru bener-bener dilantik jadi DP, dan itu pun kita DP-nya tuh nggak kerja lapangan. Iya, nggak kerja lapangan, nggak kayak yang sekarang gitu. Latihan rutinnya dulu tuh pakai online. Semuanya serba online, bener-bener dari materi, absen itu serba online. Dan wah, itu bener-bener gila sih, hektik banget gitu. Kalau di DP itu kan kayak nggak selalu tentang pramuka harus kayak kerja pas di latrut atau gimana. Itu kan juga ada lomba-lomba kan Mbak. Itu di angkatannya Mbak Lida pernah ikut lomba apa pas di pramuka? Oke, jadi untuk di pramuka sendiri di angkatanku tuh pernah ikutnya namanya lomba BSC. Itu tuh yang ngadain kalau nggak salah setauku tuh UNES, dan itu tuh tentang lomba film tentang pahlawan gitu. Dan untuk DP angkatanku tuh ngambilnya jadi Perjuangan RA Kartini. Kalian bisa nonton di YouTube-nya Pramuka lah, itu ada juga. Oh iya, aku udah nonton kok Mbak. Oke. Lanjut. Kan abis Mbak Rida ini dari SPK, kok bisa tertarik ke SMA 1 Batang itu kenapa Mbak? Awal-awal tuh aku tertariknya tuh di SMA 1 Pekalongan. Pekalongan Semansa. Ya Semansa, tapi dilihat lagi karena satu dan lain hal yang bikin aku masuk Semantang, akhirnya aku masuk Semantang. Dan karena juga dekat dari rumah, itu juga faktor utama, dan diisinya ibu juga di SMA 1 Batang gitu sih. Iya. Kalau buat organisasi pas Mbak Rida di SMA ikutnya apa? Aku ikut di organisasi MPK, Majelis Pemusyawaratan Kelas, dan lagi-lagi aku masuk ekskul musik. Ekskul musik lagi? Iya. Oh iyalah, kan itu kan Mbak Rida ikutnya MPK, kok bisa ikut paskibraka juga? Itu gimana ceritanya? Dari awal kan pasti ada yang namanya berita-berita ya, wah bakalan ada paskibraka di Batang gitu. Dan pas itu kebetulan ada kakak kelas yang kayak promosiin paskibraka itu apa, dan dari situ aku juga tertarik. Dan buat sebenarnya aku masuk paskibraka juga nyoba-nyoba, nggak ada niatan kayak aku harus lolos gitu, enggak, karena
awalnya tuh bener-bener nyoba, siapa tahu gitu, siapa tahu Mm-mm. keterima kan, ternyata terima gitu. Dan hal lain yang bikin aku tertarik juga masuk paskibraka juga, aku pengen, emang dari dulu kan aku dulu kalau 17 Agustus pasti Oh ditayangan di iya, TV yang paskibraka nasional. iya betul. Nah itu aku juga tertarik gitu pakai baju putih-putih PDU-nya gitu, baju kerjanya itu kan yang Mm-mm. kayak putih-putih itu kan kayak Iya, keren banget gitu. betul. Nah aku juga tertarik, jadi akhirnya nyoba-nyoba dan alhamdulillahnya aku kesempatan lolos jadi paskibraka. Iya, nah itu berarti itu Mbak Lida masuk ke Paskibraka itu tuh karena emang minatnya Mbak Lida sendiri atau kayak ada yang temen yang ngajak gitu? Minat sendiri, lebih Minat ke minat sendiri. sendiri dan lagi-lagi nyoba gitu. Mm-mm. Nah sekarang Mbak Lida kan udah kelas 3 SMA ya Mbak? Oh, aku masih kelas Oh 2. masih kelas 2, tapi udah punya bayangan belum Mbak? Kayak apa mau masuk univ mana? Udah punya pikiran belum? Kalau univ sendiri sebenarnya masih bingung dan banyak banget yang aku pengen masuk. Contohnya aku pengen ke Undip, aku juga masih pengen masuk ISI, dan kalau jurusan tersendiri tuh juga masih bimbang gitu. Iya. Kalau buat ceritanya Mbak Lida apa kalau boleh tahu? Cita-cita tersendiri. Iya Mbak Lida. Oke, aku dari awal karena udah biasa kayak kedoktrin sama orang tua gitu tentang yang namanya militer, jadi aku pengen masuk KOAT gitu. Kowat itu apa sih Mbak? KOAT tuh kayak tentara wanita angkatan darat gitu. Oh gitu. Iya. Iya. Lanjut ke pertanyaan pertama aja ya Mbak. Iya. Kalau masuk Paskibra itu kan pasti ada seleksinya Mbak. Itu gimana seleksinya? Untuk seleksi yang pertama pasti kita ada seleksi administrasi dulu, dan untuk selanjutnya tuh itu di angkatan masing-masing tuh beda gitu loh. Tapi untuk tahun ini yang seleksi selanjutnya tuh tes wawasan kebangsaan dan tes psikolog itu juga ada. Habis itu seleksi selanjutnya tuh ada seleksi yang namanya kesamaptaan sama fisik. Nah, yang tes terakhir sendiri ada wawancara. Oh iya. Kayak gitu. Kalau Mbak Lida bisa tertarik di Paskibraka itu apanya yang bikin tertarik Mbak Lida? Sebenarnya yang buat tertarik aku masuk paskibraka itu sangat simpel, karena aku pengen pakai baju putih-putih. Gitu aja. Oh cuman itu tuh Iya, Mbak. karena menurutku baju putih-putih siapa sih yang nggak pengen gitu pakai baju putih-putih, terus ya udah keren aja gitu. Oh iya. Oh iya Mbak. Saat seleksi itu ada nggak sih seleksi yang paling susah menurut Mbak Lida? Seleksi paling susah menurutku sih semuanya susah, tapi paling susah tuh pasti fisik, karena menurutku bener-bener nguras energi banget, dan kalau kamu nggak ada kesiapan tuh ya terima resiko gitu. Oh iya. Kalau setelah seleksi itu ada tahapan apa aja Mbak? Yang pasti kan kalau setelah seleksi kan ada pengumuman yang lolos apa enggak. Oh iya. Itu bakalan ada namanya tuh pralatihan. Nah, pralatihan itu apa sih? Kita tuh ada pralatihan di angkatanku ada sekitar 2 kali atau 3 kali gitu. Nanti dijelasin gitu, kamu tuh bakalan ngapain aja sih pas waktu latihan itu, dikasih gambaran. Habis itu kita juga tuh kayak seru-seruan gitu. Habis itu disuruh yang namanya tuh fisik mandiri sebelum latihan gitu. Dan untuk fisik sendiri tuh bener-bener wah, nguras energi habis. Iya. Pas Mbak Lida baca informasi kelulusan itu gimana rasanya? Deg-degan atau seneng banget gitu Mbak? Nah, ini nih pas keumuman lolos apa enggak itu pas masih di sekolah banget, bener-bener habis istirahat. Itu kan ada pengumuman di grup sekitar jam 2, berarti itu tuh sebenarnya aku masih jam kosong gitu kan. Nah, ada pengumuman lolos apa enggak itu rasanya campur aduk, karena ada teman seperjuanganku juga yang nggak lolos kan gitu. Kayak juga tuh aku sedih tapi aku juga senang gitu, campur aduk pokoknya. Ya. Oh iya, tadi kan Mbak Lida kan nyebutin itu tuh ada fisik mandiri, latihan fisik mandiri. Itu tuh gimana sih Mbak? Ngapain aja? Kalau untuk fisik mandiri tuh jadi kita ngelakuinnya di rumah gitu, dan itu ngelakuinnya setelah pulang sekolah. Untuk fisik sendirinya tuh kayak lari 12 menit minimal 2 km, terus habis itu ada
push up, ada sit up gitu, dan masing-masing itu kayak ditarget gitu. Dan untuk angkatanku tuh seminggu sekitar 3 sampai 4 kali gitu. Oh iya. Itu sih. Nah, ada lagi tadi peralatian. Nah, itu kalau setelah peralatian itu ngapain aja, Mbak? Nah, setelah peralatian tuh ada yang namanya latihan, dan untuk waktunya sendiri itu sekitar 15 hari, 14 hari, karena benar-benar latihannya tuh dari awal Agustus sampai 17 itu. Jadi ya sekitar segitu. Oh iya. Nah, ada nggak sih Mbak momen kayak tersendiri bagi Mbak Lida yang Mbak Lida rasain pas latihan paskibraka? Momen awal latihan tuh benar-benar ngerasain yang namanya capek banget, seneng juga ada, pengen nyerah juga ada, karena awal tuh kan benar-benar kaget ya yang namanya latihan itu. Wah, rasanya nggak karuan, sampai rumah juga aku langsung tepar gitu sih. Terus pas selama Mbak Lida ngikutin paskibraka ini tuh ada nggak sih pengalaman yang paling seru menurut Mbak Lida? Ada nggak? Oh, kalau paling seru itu waktu yel-yel. Oh iya, ada yel-yel Mbak? Wah, ada. Oh, ada. Karena menurutku yel-yel itu paling seru, dan itu kamu kan barusan latihan dari pagi sampai siang sampai sore, habis itu kita pasti penutupan tuh ada kayak latihan yel-yel gitu. Dan itu tuh yel-yel tuh bener-bener buat ngeluarin rasa capek kita, bener-bener seru-seruan. Habis itu aja sih pas di yel-yel. Oh iya. Terus pas Mbak Lida ini selama ini ngikutin paskibraka pernah ngikutin lomba atau apa gitu nggak Mbak? Jujur aku nggak ngikutin paskibra atau PKS atau semacamnya, jadi aku nggak pernah ikut lomba sama sekali, dan aku cuman masuk ke dunia paskibraka doang. Kalau menurut Mbak Lida itu paskibraka itu gimana sih Mbak biasanya? Kalau dari pandanganku sendiri, buat paskibraka tuh cuman yang ada ngibarin yang di sekolah, dan bisa disebutnya juga atau enggak PKS gitu loh. Jadi cuman tingkatan sekolah, bukan yang kayak yang di alun-alun maupun di nasional atau di provinsi. Oh iya, kalau buat event-event itu ada nggak Mbak? Kan Mbak Lida nggak pernah ngikutin lomba, tapi kalau kayak event di sekolah, tapi dari paskibraka ada nggak? Dari paskibraka ya, setauku nggak ada sih gitu. Nggak ada. Iya. Oh iya Mbak, oke ya, kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang paskibraka nih. Apa aja sih Mbak persyaratan buat masuk paskibraka itu? Pasti yang pertama tuh tinggi badan. Nah, untuk di angkatanku sendiri, untuk minimal tinggi badan perempuan tuh sekitar 160, dan untuk laki-laki minimal 160. Tuh, dan untuk persyaratan yang selanjutnya tuh ada surat izin dari kepala sekolah, terus surat izin dari orang tua, surat kesehatan juga, itu juga penting banget, karena dari paskibraka sendiri kan banyakan pakai fisik, dan pastinya kalau fisiknya nggak kuat kan takutnya terjadi hal apa-apa. Berarti itu juga diwajibkan kesehatan jasmani dan rohaninya harus kuat. Habis itu untuk persyaratan khususnya belum ada sih. Belum ada. Kalau setelah Mbak Lida jadi paskibraka itu Mbak Lida ngapain aja, atau kayak ya udah sekedar jadi paskibraka aja? Setelah kita bertugas itu ada yang namanya Purna Paskibraka Indonesia, dan itu tuh itu kayak ikatan Purna Paskibraka gitu, dan nantinya kalau ada event khusus ataupun seleksi begini pasti itu mendampingi adik-adiknya, atau enggak ada event-event tertentu gitu. Oh iya, Mbak Lida kalau paskibraka itu kan pasti berhubungan dengan kayak PBB, variasi gitu. Iya. Menurut Mbak Lida, variasi yang paling susah menurut Mbak Lida apa? Betul nggak? Kalau paskibraka sendiri nggak ada variasi, dan itu cuman nggak ada. ya, kalau paskibraka tuh benar-benar basic yang upacara di alun-alun gitu, dan itu kalau variasi itu termasuknya di PKS ya, bukan paskibraka, itu beda. Iya Mbak Lida, kan cerita Mbak Lida itu kayak yang tadi itu kuat kok kayak. Itu kan tentara wanita gitu. Berarti yang saat ini Mbak Lida ikut paskibraka itu berarti itu kayak ada hubungannya ya sama cerita Mbak Lida?
ada hubungannya ya, ada sih menurutku, karena itu juga kan faktor yang pertama menjadi fisik lagi, dan itu menurutku udah kayak buat gambaran gitu, dan aku juga udah mulai nyicil buat fisik gitu sih. Ya. Terus apa aja sih Mbak hal yang Mbak Rita udah siapin buat ke univ selanjutnya buat Mbak Rita? Kalau untuk univ sendiri aku udah nyiapinnya tuh pastinya aku udah belajar yang lebih giat lagi ya buat naikin nilai semester selanjutnya, karena aku berhubung masih di semester 4, jadi masih ada 2 semester lagi, semester 4 sama 5 itu aku bener-bener ngejar buat nilai. Habis itu udah nyari info-info juga, dan udah sih, udah gitu doang, dan aku juga bener-bener ngejar banget buat itu. Oh ya Mbak, buat cita-cita kedepannya Mbak Rita itu tuh apa aja sih hal yang Mbak Rita udah siapin dari sekarang? Yang udah disiapin tuh sebenarnya tuh masih sedikit, dan menurutku masih banyak yang kurang. Dan yang pertama tuh udah dari nilai ya, yang pasti aku berusaha buat mempertahankan nilai dan buat naikin nilai lagi, karena aku masih di semester 4 dan masih ada 2 semester kan, 4, 5 itu bener-bener aku buat ngejar banget nilai gitu. Dan untuk yang kedua yang udah aku siapin, udah aku mulai nyicil fisik, karena yang pertama tadi cita-citaku aku juga pengen jadi kuat kan. Tuh habis itu aku udah nyari info buat gimana sih cara masuk kuat, gimana atau enggak gimana sih tips and triknya buat masuk ke univ yang aku pengen gitu. Itu aja sih, dan buatku masih kurang, cuman semoga aja. Ya, bismillah ya Mbak. Oke, ngomong-ngomong tadi tentang organisasi yang Mbak Rita masuk ke SMA, itu kan ada MPK ya Mbak? Itu tuh gimana sih Mbak pas masuk SMK? MPK. Oke, dari masuk awal MPK. Di MPK sendiri aku udah gabung dari MPK dari kelas 10, dan aku lanjut lagi ke periode yang kedua kelas 11. Itu berarti kan aku udah 2 periode ya. Dan dari yang kelas 10 sendiri, jujur awal MPK tuh karena aku diajak sama teman, dan dulu juga aku direkomendasiin sama guru biar ikut MPK gitu. Dan itu aja sih. Terus apa aja sih Mbak kegiatan pas di MPK itu, ngapain aja? Wow, kegiatan MPK ya. MPK tuh banyak banget kegiatannya, tapi nggak sebanyak itu karena MPK kerjanya tuh di balik layar, jadi nggak selalu tampil gitu. Dan MPK sendiri contohnya tuh ada podcast juga. Kayak gini. Kayak gini. Mbak Rita pernah nggak jadi kayak bintang tamunya atau hostnya bahkan? Aku belum pernah, karena aku di balik layar. Aku lebih sering di balik layar karena menurutku aku lebih tertarik aja di balik layar daripada harus ngomong di depan. Dan untuk program kerja MPK sendiri itu ada bank sampah juga ada, rapat koordinasi juga ada, habis itu delegasi gitu sih. Apa itu Mbak? Oke Kak, delegasi itu kayak misalnya di MPK sendiri kan ada yang namanya komisi, ada komisi A, B, C, D, dan komisi sendiri tuh menaungi dari masing-masing organisasi ataupun ekstrakurikuler. Jadi MPK tuh di atasnya? Ya di atasnya gitu. Tapi aku juga nggak bisa bilang itu di atasnya karena ya semuanya kan sama ya, nggak bisa dibilangin juga. Tapi di MPK sendiri tuh kerjanya tuh delegasi. Mbak, delegasi itu apa sih Mbak? Untuk delegasi itu kayak buat mengawasi jalannya kegiatan ekstrakurikuler maupun organisasi gitu. Dan untuk MPK sendiri ada 4 komisi gitu buat yang di delegasi, dan masing-masing komisi itu ada ekstrakurikulernya sendiri gitu aja sih. Tadi kan kita udah ngobrolin tentang Paskibraka sama MPK nih Mbak. Terus tadi aku dengar juga Mbak Rita kayak suka musik dari SMP kan, dan Mbak Rita kan pengen masuk isi. Itu tuh gimana Mbak? Kok bisa tertarik gitu sama musik? Oke, aku emang dari kecil suka banget musik, dan aku kebetulan juga aku suka nyanyi, dan menurutku minat dan bakatku juga di musik gitu. Kenapa aku pengen masuk isi? Karena pengen ngembangin aja apa yang udah jadi minat dan bakatku ini gitu sih.
pas Mbak Rida di SMP ikut itu nggak Mbak, apa Sepeda Voice? Ikut Ya ikut, aku ikut. ikut. Itu pernah ikut lomba atau event-event apa gitu nggak Mbak? Nah, berhubung di zaman aku masih corona, jadi itu nggak ikut lomba, tapi sering tampil di event gitu, kayak kemarin perpisahan di SMP 3 sendiri, ya habis itu di upacara juga gitu. Nah kalau pas di SMA-nya ikut nggak? Aku di SMA juga ikut ekskul Padus SMA. Habis itu aku juga sempat ikut band, tapi sekarang udah enggak. Enggak, karena aku juga udah punya banyak kesibukan kan, apalagi udah kelas 11 gitu. Ya. Kalau di SMA pernah ikut lombanya nggak? Oke, untuk lomba sendiri, kalau untuk Padus belum pernah karena belum ada event. Tapi semoga aja kayaknya tahun ini ada event. Terus kalau dari band sendiri, aku udah pernah ikut lomba di Semansa, tapi nggak dapat juara gitu. Ya. Itu cuma jadi pengalaman aja sih buat ikut lomba gitu. Betul ya. Udah oke Mbak Rida, semoga sukses selalu ya. Amin. Oke Mbak, selanjutnya kalau buat benefit yang didapetin Mbak Rida pas jadi paskibraka itu apa Mbak? Yang pastinya benefit yang pertama banyak relasi ya, dan dapat teman-teman banyak dari SMA lain, dan itu kan menurutku banyak relasi, banyak juga ya buat sharing gitu. Habis itu benefit selanjutnya tuh jadi jujur aku ngerasain jadi pribadi yang lebih disiplin, dan karena udah menjadi kebiasaan juga kan makanan sehari-hari disiplin di paskibraka itu juga banyak merubah ke diri sendiri sih gitu aja. Oh iya Mbak, tadi kan kita udah ngobrol kayak tentang paskibraka. Sebenarnya aku sendiri juga kayak minat buat masuk ke paskibraka, tapi aku tuh kayak minder gitu loh Mbak. Ada nggak sih Mbak hal-hal yang bikin minder banyak orang biar kayak aku takut masuk paskibraka gitu? Sebenarnya tuh yang paling banyak bikin minder orang tuh pasti tinggi badan, karena persyaratan utama kan di tinggi badan kan, dan pasti banyak orang yang mikir tinggiku kurang, tinggiku nggak sampai. Itu sebenarnya kalau misalnya kita berusaha dulu buat nyoba hal itu pasti nggak mungkin gitu. Dan menurutku untuk tinggi badan sendiri kalau di umur kita yang masih remaja bisa di itulah namanya buat latihan sendiri gitu, buat nambah tinggi badannya. Dan hal lain yang bikin minder tuh ada juga yang mata minus, termasuk aku sendiri, aku juga minus. Oh iya Mbak, ya kita minus. Iya, aku minus, dan itu kan di syaratan ada kesehatan ya. Dan paskibraka sendiri tuh ada yang namanya seleksi kesehatan, dan itu dites matanya. Jujur aku di situ juga udah takut, udah overthinking banget, kayaknya aku nggak bakalan keterima karena minusku juga udah nyentuh angka 2,5 itu dua-duanya. Dan aku cuman pas di tes kesehatan mata aku cuman pasrah dan ya udah gitu, tapi ternyata akhirnya aku lolos gitu. Oke Mbak, yang terakhir pesan dan kesan buat adik-adik semuanya yang ingin masuk paskibraka. Oke, untuk pesan sendiri, kalau adik-adik minat sama paskibraka sendiri, entah itu di tahun berapa, itu yang pasti udah disiapin dari pertama tuh fisik, karena fisik tuh paling penting dan paling utama. Nah, yang kedua sendiri jaga kesehatan, karena itu ngaruh banget buat kesehatan, dan disiapin aja dari mulai sekarang. Itu benefitnya tuh bukan cuman yang di paskibraka doang, dan bisa lanjut ke yang lainnya, atau kalian setelah minat jadi paskibraka tuh bakalan ngikuti akpol atau akmil gitu, itu juga bakalan suatu hal yang udah dipersiapkan dari awal kan udah bagus banget gitu aja. Udah pesan dan kesannya udah itu aja. Itu aja. Oke, itu aja ya teman-teman, dari persyaratan, seleksi dan lain-lain tentang paskibraka. Segitu dulu ya podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.